Sobat Jos, episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seseorang yang sudah banyak berkecimpung di bidang branding, marketing, dan juga bisnis. Beliau mengawali karirnya di PT Helios Arya Putra dan PT Sanghyang Perkasa yang merupakan Kalbe Group, sebelum akhirnya bergabung dengan PT Bintang 7. Pada tahun 2003, beliau memutuskan untuk keluar dari Bintang 7 dan menjalankan bisnisnya, yaitu PT Swarang Gangsing. Setelah 7 tahun membangun usahanya, pada tahun 2010, manajemen Kalbe meminta beliau untuk kembali lagi ke Bintang 7, sampai saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur PT Bintang 7. Halo Sobat Jos, selamat datang di podcast Bintang 7. Saya Brigita akan memandu episode kali ini. Nah, pasti udah tahu kan orangnya siapa? Langsung saja kita sambut Bapak Simon Jonathan. Halo Git. Pak Simon, Halo apa kabar juga Pak? Git. Gimana? Terima kasih ya Pak sudah hadir hari ini. Oke. Nih kayaknya Pak Simon semangat banget nih, terasa sampai sini semangatnya. Saya seneng loh Bapak mau datang di podcast kita kali ini. Saya juga seneng kalau bisa menginspirasi. Kan tujuannya katanya menginspirasi Sobat Jos ya. Iya, Sobat Jos Salam ya Pak. Sobat Jos itu ya. Iya. Oke, hari ini kita ngobrol santai aja ya Pak. Iya dong. Tadi kan kita udah denger tuh beberapa pencapaian Pak Simon dan juga karirnya Pak Simon seperti apa. Tapi saya sebenarnya dan saya yakin yang lagi mendengarkan podcast ini sangat ingin tahu lebih dalam lagi terkait pribadi Pak Simon. Biasa kan kita kalau sharing tuh dimulai dengan pencapaian terbesar. Nah kali ini saya mau agak berbeda Sobat Jos. Jadi saya mau tanya ke Pak Simon nih, Bapak pernah nggak sih berada pada lowest point atau kondisi apa yang paling parah yang Bapak pernah alami? Boleh Pak di-sharing ke Sobat Jos? Wah, pertanyaan sulit nih. Ini jawabannya bisa sehari nih. Tapi saya ingat banget loh. Iya. Ya, cerita The Lowest Point itu mungkin dimulai dari bahwa tahun 2002 saya merasa mesti punya tantangan baru. Ya, tantangan baru karena kok sejak umur 37 saya merasa bahwa life beyond 40. Pada waktu umur 40 lu mesti buat sesuatu yang berbeda. Akhirnya pemikiran saya waktu itu, saya mau wira swasta deh. Ya. Akhirnya tahun 2002 Desember saya keluar, 2003 lah keluar dari Bintang 7. Saya bikin usaha. Nah bikin usaha tuh ternyata nggak mudah. Karena kan ngerekrut orang, harus punya tim yang baik, yang bisa dipercaya. Nah singkat cerita, dunia dilanda krisis. Ya. Mungkin Sobat Jos ingat bahwa krisis tahun 98 kan luar biasa tuh, krisis multidimensi. Dan saya ucap syukur punya pengalaman sebagai manajemen sebuah perusahaan lagi 98 krisis. Banyak perusahaan kan mau bangkrut. Iya, betul. Ya, tapi Bintang 7 bisa melewati tahun 98 itu. Dan krisis itu kok berjalan lagi balik ke tahun 2008. Nah, kok bisa terjadi tahun 2008? Karena tahun 2008 itu suatu keadaan di mana saya kan punya anak tuh 4. Kalau 2 cukup, 3 banyak, 4 kebanyakan. Nah, saya punya cita-cita anak saya sekolah di luar negeri. Jadi tahun 2008 itu keluar duit banyak, ngantar Februari ke luar negeri. Krisis terjadi. Pada saat di luar negeri, gudang saya terbakar. Anak buah saya mengkhianati, keluar bedol desa, pindah ke perusahaan yang sama. Investasi di reksadana jatuh harganya. Dan saya terbujuk dalam keserakahan bisnis batu bara. Pada waktu itu kan lagi booming ya. Ketipu saya 2 miliar. Waduh, intinya itu seperti sudah jatuh, ketiban tangga, ketiban cat, dikejar-kejar anjing, ketabrak bajai, masuk got. Gitu. Udah sial, betul-betul luar biasa. Nah, apa yang harus saya lakukan? Dalam setiap masalah dan problem pasti kita gak boleh never give up. Iya, betul. Sehingga kan di Bintang 7 kan selalu saya bilang never give up ya. Louis Armstrong gitu ya, pesepeda ya. Nggak boleh putus asa, apa yang mesti dilakukan? Ya kalau ada perusahaan rugi minus ya saya cut loss, jual 2 rumah loh saya. Jual 2 rumah, beli tempat baru ya. Saya mau mulai sesuatu yang baru, jadi kantor dari Jalan Kakap pindah ke Jalan Tongkol, ya, bangun yang baru. Salah satu yang baru yang menarik adalah apa? Kok saya punya ada komitmen loh. Saya harus rubah tanda tangan saya. Aduh, saya baru denger ini. Baru denger ya? Baru denger. Masa tanda tangan aja bisa merubah nasib? Iya, betul. Ya kan ya, tapi saya lakukan. Saya rubah tanda tangan saya.
wah saya doakan pokoknya saya mau seperti tanda tangan saya, karena tanda tangan saya rubah menjadi naik ke atas. Oke, saya penasaran nih Pak, tanda tangan yang dulu sama yang sekarang kayak gimana? Boleh contohin ya Pak ya? Mau. Boleh. Waduh, saya Oke, masih saya inget mau nggak minta nih tanda kertas tangan dulu yang ya. lama? Mana ada kertas nggak? Ada nih Pak, sudah disiapkan. ya. Silakan Pak, tanda tangan yang lama dulu kayak gimana sih Pak? Tanda tangan yang lama adalah seperti ini. Oke. Nah, Sobat Jos ya, lihat nggak nih? Ini dari kata Simon. Iya, Tapi dimulai jangan dari dilihat dengan S, jangan dilihat S inisial ya. Wah, ya saya rubah. Nih kalau tanda tangan saya nih mesti dirubah. Semangat saya cuma mau rubah segala sesuatu. Tanda tangan rubah, kantor rubah, hidup berubah, bisnisnya mungkin harus berubah sesuatu yang lebih baik. Akhirnya saya rubah tanda tangan saya adalah sebagai berikut. Nah, lihat nggak Sobat Jos perubahannya? Kelihatan ya perubahannya Sobat Jos? Ini ya mendatar aja lah, Iya. comfort zone. Ini adalah kita harus punya ambisi, punya cita-cita, punya visi. Pokoknya mau naik ke atas terus. Naik ke atas terus. Oke, Ya. gimana? Sobat Jos mungkin terinspirasi mau ganti tanda tangan juga yang ada ujungnya naik terus. Siapa tahu bisa. Git, ada satu yang kelewat ya. Pada waktu kesulitan ya, kan cita-cita saya mau usaha saya maju dong. Karena saya memang punya cita-cita bagaimana kita sekolah, kuliah, menciptakan pekerjaan. Iya. Menciptakan pekerjaan kan bukan cari kerjaan. Ini saya mau menciptakan kerjaan. Nah, ini karyawan saya ada sekitar 30 orang, 40 orang. Kalau bangkrut bagaimana? Ya, betul. Betul kan, cita-cita saya sederhana lah. Bagaimana bisa menjadi berkat buat 30 orang dan keluarganya. Karena gimana ya, mati-matian biar meningkat lagi. Nah, di saat-saat itu tuh ada aja tuh godaan. Godaannya apa? PT Bintang 7 tahun 2008 bulan Juli itu hubungi saya. Katanya manajemennya. Ya. Manajemen atasnya. Ini Bintang 7 lagi susah nih pasarnya, produk utamanya Extra Jus kemakan. Mau nggak kamu masuk lagi Simon? Wah, saya terbujuk juga nih. Ya usaha saya tinggalin lah, biarin bangkrut masa bodoh lah, 40 orang bukan urusan masing-masing. Mendingan saya cari selamat kerja lagi. Kerja lagi. Kalau Jadi kerja profesional kan lagi enak gitu ya, dong, kan tinggal tiap hari terima gaji. Ya ngomong-ngomong kayak gini santai-santai kita akhir bulan dapat gaji gitu kan. Lagi kalau jabatannya direktur, ada lagunya loh direktur. Gimana Pak? Tur direktur, enak makan, enak tidur, kerjanya cuma mengatur. Ya, Sobat Jos itu adalah testimoni dari direktur ya. Mungkin Sobat Jos di sini ada yang memiliki impian untuk jadi direktur. Mungkin bisa dimulai dari merubah komitmen. Merubah tanda tangan. Oh iya, merubah tanda tangan maksudnya. Kamu rubah tanda tangan aja. Ya, mungkin habis podcast ini saya akan coba ubah tanda tangan. Siapa tahu bisa merubah jadi mepet-mepet direktur dikit lah. Nah itu ya, tadi cerita Pak Simon sangat menginspirasi sekali. Sudah pernah terpuruk namun tetap berusaha, never give up, dan akhirnya bisa bangkit lagi. Sama kayak tanda tangannya yang sekarang udah makin naik. Nah gimana Sobat Jos? Sangat menginspirasi bukan? Oke Pak, tadi kan kita udah cerita-cerita nih soal worst condition Bapak. Sekarang kebalikannya, saya penasaran tentang pencapaian terbesar Bapak. Sobat Jos pasti udah tahu kalau Pak Simon ini adalah adalah kreator dari brand Extra Jos. Nah, brand Extra Jos sendiri ini kan pernah achieve sebesar 1T dengan 1 SKU, Pak. Betul. 1 SKU itu artinya satu produk ya, Sobat Jos. Nah, saya penasaran gimana sih, Pak, ceritanya bisa mencapai achievement sebesar itu? Oke, Gita ya. Jadi ceritanya suatu ketika Kalbe Group lewat Enseval terima distributorship dari Lipovitan. Lipovitan itu kan penemu energy drink, ya masuk ke Indonesia. Nah terjadilah ada dispute. Nah dari situ tuh Kalbe Group bilang bisa nggak kita buat produk kayak begitu. Nah saat itu saya punya ide, kenapa nggak Bintang 7? Bintang 7 itu sebenarnya kan perusahaan single purchase saset. Iya, saset. Semua disasetin. Punya 16 saset, Waisan obat mas saset, komik saset. Nah, jadi kenapa nggak buat energi minuman kesehatan kayak Lipovitan dalam saset? Ya. Ya memang nggak gampang tuh, wah banyak halangan, kesulitan, wah nggak mungkin lah apa segala. Tapi saya bilang ini ide bagus, karena rasanya dejavu. Karena dulu lagi kecil saya bilang kenapa nggak buat minuman yang bisa ada effervescence-nya gitu ya. Jadi saya datang ke R&D, saya datang ke sini, dia datang ke sini. Akhirnya saya juga survei ke pasar-pasar. Ya, akhirnya oke, kita akan launching. Buat desainnya seperti apa? Mereknya apa? Ya, pada waktu itu tahun 92 idenya mulai keluar. Saya punya anak namanya Joshua dan Ben ya.
Tapi bukan itu sih idenya. Sebenarnya idenya saya datang ke Surabaya. Kalau di Surabaya tuh hebat tuh. Kalau apa-apa dukunnya hebat, jos ya. Ininya apa-apa, jos. Wah hasilnya apa, jos. Wah kenapa nggak jos kita jadiin merek ya? Apalagi kan singkatannya bagus juga, jos. Jajanan orang suka sehat. Ya. Nah Pump & Extra. Nah jadilah namanya brand Extra Jos. Trademark saya suruh sama masih ada orangnya Cisin ya. Oh masih ada. Jadi saksi sejarah tuh di sini Cisin sama Kusdi itu ya. Oh iya. Trademark. Nah, trademark. Nah, kita launching. Nah, singkat cerita booming lah Extra Jos. Booming Lipovitan yang buka pasar, Kerating Deng yang gedein pasar, Extra Jos yang menikmati. Dia menjadi market leader tahun 2000, tahun 2002 menjadi golden years bagi saya. Kenapa? Karena Extra Jos itu wah pindah distributor dari Wicaksana. Pada waktu saya launching saya mau pakai Wicaksana, bukan sister company. Dia setujui. Tapi pada waktu omsetnya udah ratusan miliar, saya bilang wadah kita pindahin lah ke Winseval. Pastikan grup senang. Akhirnya dipindahkan, tetap naik terus. Akhirnya dapat kesempatan kita mau think big. Think big apa? Kita mau kontrak pemain Juventus. Oh, Juventus waktu itu Juventus, ya, Pak? Del Piero. Kan saya hobinya sepak bola. Dan Extra Jos di launching itu selalu kampanyenya pakai Piala Dunia, Piala Eropa, Piala Dunia, Piala Eropa. Nah tahun 2002 itu Piala Dunia di Jepang. Pertama kali Piala Dunia World Cup diadakan di Asia. Diadakan di dua negara, Korea dengan Jepang. Nah saat itu saya diutus sama perusahaan ke Amerika untuk studi banding untuk itu. Terus juga syuting bersama Del Piero, pemain top Juventus. Ya di Italia. Pernah lihat nonton ya? Datang, wah luar biasa kan. Dream come true lah, bisa nonton di Del Alpi, Juventus main bola di San Siro, AC Milan lawan Inter Milan. Keliling ya Pak? Iya, pada waktu itu saya bawa tokoh artis Indonesia namanya Dik Doang. Oh iya dulu. Supaya ide ceritanya Dik Doang main bola sama Del Piero, dream come true, main bola aja tapi Indonesia nggak pernah perjuaraan dunia kan. Nah, tapi ada cerita lucu tuh, Dik Doang lagi nonton pertandingan bola di San Siro, nangis dia. Dream come true bisa nonton di Italia gitu ya. Ya Dik Doang, kata saya bilang, di Italia orang ganteng-ganteng cakep jadi supir taksi, lalu jelek-jelek jadi artis. Aduh. Nah itu bagi saya tuh itu adalah golden years. Artinya Extra Jos menjadi market leader, saya bisa datang survei ke Amerika, bisa nonton bola di Italia. Malahan saya dapat undangan nonton sepak bola World Cup di Yokohama di Jepang, final. Dapat saya, cuman saya bilang wah saya hidup nggak boleh serakah. Akhirnya tiketnya saya kasih ke kepala bagian keuangan sama atasan saya. Saya kasih lah yang udah jadi almarhum. Padahal itu bagian yang paling saya sesali loh. Kenapa saya kasih ya? Maunya menjadi golden set, nonton bola dong, asik kan. Nah itulah capaian terbaik. Selain yang kedua, pada waktu saya balik lagi, diminta balik lagi ke Bintang 7 untuk turnaround. Itu cerita another lain, bagaimana Extra Jos yang udah terpuruk, hilang market share 70%, kita mati-matian sepakat, kita kerja tim, ya kita belum masuk ya. Belum, saya masih... Bisa turnaround, dari 2010, 11, 12, 13 bisa balik lagi jadi market leader. Tapi nggak bisa capai lagi 1 triliun tuh. Ya karena pasar sudah berbeda. Nah itu ceritanya gitu. Oke, seru banget ceritanya ya Sobat Jos ya. Itu dari sebuah ide, sebuah pemikiran kecil, ternyata bisa jadi sesuatu yang booming dan juga bisa sukses. Walaupun sebenarnya melewati banyak kesulitan ataupun tantangan ya Pak ya. Benar, karena banyak manajemen tuh yang nggak setuju juga launching produk kayak gitu. Saya bangga banget nih Pak, bisa denger ceritanya langsung dari Pak Simon. Oke, mudah-mudahan menginspirasi kita. Iya, ya. Dan sebenarnya Sobat Jos, gimana sih? Kayaknya berasa banget nih DNA Pak Simon ini. DNA Pak Simon adalah make it happen. Dan DNA make it happen-nya itu kuat banget ya Pak ya. Sobat Jos, yang lagi mendengarkan gimana? Apakah ada DNA make it happen juga? Kalau tadi kan yang saya bilang DNA Bapak tuh DNA make it happen Pak. Nah sebenarnya saya penasaran sih, prinsip atau moto hidup Bapak tuh selain make it happen tuh apa sih Pak? Jadi gini, make it happen itu kan mesti ada tujuannya. Moto saya adalah try the best, lakukan segala sesuatu pokoknya yang terbaik. Makanya kan kalau di Bintang 7 kita tagline-nya adalah
our better is better than your better. Ya kan, kalau udah better, kita tidak boleh hanya better doang. Ya. Tapi harus lebih baik dari yang terbaik. Ya, Nah, itu kan berarti more beyond the best ya. Tapi kita juga percaya bahwa adalah semesta, ada Tuhan yang memberkati kita. Let God do the rest. Maksudnya let God do the rest begini, setiap kita mau cari yang terbaik, expect the best, prepare the worst. Gimana tuh Pak? Artinya kalau memang gak capek jangan stres. Artinya gimana ya, kita capek yang terbaik kan banyak orang-orang karena terbaik akhirnya stres kan. Wah stres banget. Nah saya siapkan diri expect the best, prepare the worst. Artinya ada kontingensi kalau memangnya nggak capek, kalau jelek. Nah, itu yang tadi pertanyaan kamu yang pertama. Pada waktu the lowest, ya pada waktu the lowest berarti kan prepare the worst. Nah itu lu bagaimana kita idiom yang selanjutnya never give up. Apapun yang terjadi never give up. Never give up, tapi try our best. Let God do the rest. Dan yang terakhir ini saya baru dengar sih Pak. Oh, baru dengar ya kamu ya? Iya, expect the best, prepare for the worst. Ini sangat inspiratif ya Sobat Jobs. Jadi kayak berlawanan ya. Iya. Dimana kita expect the best, mimpi the best, maunya yang the best. Tapi kok preparing the worst? Ah itu namanya risk management gitu. Kamu kan mengurus risk management, betul kan? Iya Pak, betul Pak. Ya, betul ya? Saya pas denger itu langsung jadi nanti risk management ke orang bintang 7, kamu tagline-nya itu. Oke. Iya, jadi Sobat Jos sebenarnya kita kerja keras dan never give up itu perlu. Tapi kalau kita lagi gagal atau kita lagi mengalami worst condition atau lost point, jangan berlarut-larut karena kita harus bangkit lagi untuk memperbaiki diri kita. Betul ya Pak? Yes. Dari tadi kita cerita-cerita Pak, rasanya sih mimpi-mimpi atau impian Bapak udah terwujud semua ya Pak? Atau sebenarnya ada yang belum? Gini Git, kalau kita mimpinya udah semua ada, udah tercapai, ya kita kan jadi lemes. Itu yang berbahaya tuh. Manusia tidak jatuh pada saat dia punya mimpi, ya. Tapi dia bisa jatuh pada, wah merasa mimpinya udah ada semua. Itu namanya comfort zone. Betul Pak. Jadi gini, kita mesti kan hang your dream up the sky. Ya. Pokoknya setinggi-tingginya. Tapi dream itu kan abstrak. Iya sih. Betul. Nah, dream itu mesti kita aktualisasikan dalam visi. Kan kalau kita LTDP, kalau kita buat strategi, visi itu kan mesti kuantitatif, mesti jelas visi kan. Ya, visinya mesti clear. Nah, visi itu kalau dalam penerapan manajemen KMS, kalau manajemen sistem itu mesti diresolusi, artinya dievaluasi. Kan setiap akhir tahun kita bilang resolusi. Apa yang udah kita lakukan, apa sih yang ke tahun depan. Nah, itu mesti dipedesiakan tiap tahun. Nah, konsep ini saya terapkan terus. Malahan saya terapkan juga ke anak-anak saya. Harus punya resolusi. Harus punya resolusi. Apa target kamu tahun ini? Apa target tahun ini? Sehingga anak-anak saya pada waktu gede kepahitan sama saya. Sama papa selalu ditargetin gitu loh. Nggak bisa habis target gitu loh. Sampai anak saya yang perempuan bilang, sama papa nggak pernah dapat ulang tahun free. Selalu mesti do the best, capai sesuatu baru dapat hadiah. Dapat hadiah. Nah sekarang udah mereka gede-gede, saya jadi royal, money talk. Hadiah yang bagus, hadiah yang besar, nggak usah capek apa-apa. Karena mereka udah besar dan udah dewasa. Nah artinya KB Management System bisa diterapkan ya. Hang your dream up the sky, jadikan visi, terus ada resolusi. Nah soal pertanyaan cita-cita yang belum tercapai, ini menarik nih. Karena dari tahun 2002 saya keluar, itu cita-cita saya sebenarnya mau kuliah lagi. Loh kok belum kesampaian sampai sekarang? Cita-cita saya lagi mau itu ya, keluar sekolah lagi. Tulis buku, udah. Tulis buku udah, ya. Mana tuh bukunya? Katanya mau dikasih lihat, ya kan? Launching sama Fearless ya. Fearless, Coba mungkin ada bukunya. Sobat Jos mungkin ada yang belum Sobat lihat Jos ya. kalau ada yang belum lihat, ada mau apa, beli di Topet atau Shopee ya. Iya, bisa. Alamatnya kasih tahu dong ya, HRD. Ya, ini nggak mahal, ini supaya menginspirasi aja ya. Jadi saya berhasil nulis buku. Karena pada waktu masuk Bintang 7 sama manajemen KLB, saya minta janji kalau Bintang 7 turnaround, saya boleh nulis buku. Kita pasti nggak ada di sini. Iya, nggak ada, Ya belum kan, ada, karena Susilo yang bantu saya nulis buku. Dia ada di sini. Ada beberapa orang yang menyampaikan pendapatnya. Karena saya mau cerita pendapat orang Bintang 7 pada waktu susah gimana, pada waktu saya masuk turnaround tuh bagaimana. Ya. Nah, tapi ada satu cita-cita saya lain nih. Ya setelah Bintang 7 turnaround, saya tanamkan ada cita-cita satu lagi. Saya itu bahwa saya sekolah kan di PB. Institut Pertanian Bogor. Kerjanya di marketing.
Ada juga bagian yang lain-lain. Saya bilang IPB itu institut fleksibel banget, ya kan ya. Bisa masuk kemana-mana. Nah, saya merasa, wah mesti ada loh cita-cita ke petani. Kok pas Bintang 7 kita launching, kompetitor utama kita kan Kuku Bima. Kita makan market share-nya jatuh, kita extra juice jadi market leader lagi. Nah, Kuku Bima itu dibiayai oleh tolak angin, herbal. Nah, ini yang menarik, deja vu. Deja vu kan sesuatu yang saya pernah pikirin atau cita-citakan terjadi ya. Pada waktu saya keluar, saya bilang Bintang 7 itu mesti ada 3 LOB. Satu OTC, satu health food extra joss, 2 OTC, 3 herbal. Sehingga saya pernah launching tahun 2002 itu, menarik tuh, produk IREK. Ya, IREK itu produk untuk orang 40 tahun, 50 tahun ke atas. Waktu saya 40 tahun, dulu saya nggak butuh IREK. Tapi sekarang saya mungkin butuh ya. Bapak. Sudah hampir 60 ya kan ya. Artinya untuk pria-pria yang sudah lemes ya, terkuras, lemas gitu ya. Sobat Jos, coba didengerin cerita Pak Simon. Oh ya, tapi yang muda-muda nggak usah ya kan. Nah, tapi IREK tuh pernah booming. IREK itu awareness 100%, sales 0 sekarang. Nah, saya mau relaunching. Satu, karena pasarnya ada. Kedua, karena mungkin saya butuh gitu. Nah, deja vu dalam arti kalau ngomong berbicara herbal natural, supaya bahan bakunya sustain, tidak stock out, karena kita launching namanya Bintang 7 masuk angin. Yang kita rebranding menjadi Bejo Jahe Merah. Kenapa? Karena berbeda dengan tolak angin, kita pakai jahe merah. Mereka tidak pakai. Jahe merah lebih baik. Masalahnya jahe merah adalah ditanam 10 bulan dan belum banyak petani yang tanam. Jadi kita buatlah ekosistem. Bagaimana membina petani dari mulai nursery, bibitnya, cara penanaman, cultivation, pasca panennya, ekstraksi dan destilasi, farmakologinya, evidence base-nya, komersialisasi, sama edutainment, promosinya. Nah, ini cita-cita saya bagaimana ini terjadi nih. Rasanya yang satu nursery, cultivation, pasca panen, ekstraksi dan ini sama farmakologi udah jalan nih. Komersialisasi udah mulai jalan nih karena kita jual Bejo Jahe Merah, Sujamer, dan udah mulai jualan bahan baku. Betul kan, udah ada yang beli, janji jiwa beli bahan baku kita juga mulai mau ekspor. Nah, ada yang ketiga, edutainment. Bagaimana kita bisa bless the nation, bless petani, tapi juga bless banyak orang supaya mereka belajar natural. Kita kan buat viewing gallery. Bagaimana pabrik kita berguna untuk membuat anak SD, SMP, komunitas, ibu pengajian, ibu gereja belajar, pabrik bahan baku pabrik herbal seperti ini, pabrik Sujamer seperti ini. Lihat pabriknya, saya mau buat yang sebaik-baiknya. Udah jalan kan di Delta Mas. Dan mau buat taman jahe merah. Bahwa bagaimana ngeliat 400 tanaman obat Indonesia jahe merah. Dan saya juga mau buat perkebunan yang saya bilang tuh showcase 10 hektar jahe merah. Nah, ini cita-citanya yang saya lagi kejar setengah mati. Karena saya berpikir bahwa kalau Korea punya ginseng, padahal dia cuma punya satu herbal, tapi terkenal dengan ginseng. Kenapa Indonesia begitu banyak punya herbal tanaman obat, nggak ada yang terkenal. Makanya saya roadshow bagaimana jahe merah ini, ayo kita sepakat integrated jahe merah kita promosiin supaya terkenal. Setelah jahe merah bisa tanaman-tanaman yang lain atau produk-produk yang lain. Nah, itulah cita-cita saya yang akan saya mau penuhi. Tapi harapan saya ada cita-cita yang lain ya. Dan deja vu banget. Karena itu menjadi pemikiran dan utang saya. Pernah sekolah di IPB, pertanian dan ya, masuk farmasi, sekarang ke petani. Karena kita nanti mau jadi ribuan petani terberkati. Dan mereka kesejahteraannya meningkat dengan komoditi jahe merah dan komoditi yang lain. Nah, itu cita-cita saya. Oke, kalau dari cerita ini sangat luar biasa ya Sobat Jos ya. Pak Simon ini sangat passion banget di bidangnya, dan kalau dari ceritanya sih sangat visioner ya. Nah, Sobat Jos sendiri gimana? Apakah sudah tahu 5 tahun lagi mau ngapain? Atau mungkin tahun depan mau ngapain? Kita mau ngapain tahun depan visinya? Saya ngapain ya Pak? Merit mungkin Pak. Merit? Iya. Udah punya pacar belum? Kalau pacar sih kayaknya rahasia Pak. Rahasia itu. Ya, para Sobat Jos ya, dia belum punya pacar loh. Kan mau merit. Jangan dengan pacar kamu ya. Makanya saya bilang rahasia Pak. Oke, Sobat Jos, saking serunya nih ya, dari tadi kita ngobrol sama Pak Simon, ternyata kita udah sampai di penghujung episode podcast kali ini Pak. Oke. Saya ada satu pertanyaan terakhir Pak. Terakhir nih ya. Boleh Pak ya? Terakhir. Apa pesan Bapak buat kita semua dan juga buat Sobat Jos yang lagi dengerin podcast ini? Boleh disampaikan Pak? Oke Git, jadi pesan saya kepada Sobat Jos,
Kalau kita berbicara hang your dream on the sky, punya visi, wah rasanya berat banget ya. Wah kan mesti mimpi yang besar, visi juga mesti yang keren. Ya. Jangan salah ya, apapun kita mesti lakukan adalah start small. Think big dan move fast. Artinya mulailah dari yang kecil-kecil. Pada saat yang sama kita mimpinya besar, tapi juga kita kerja dengan cepat sungguh-sungguh. Kamu kan ingat Git bahwa di Cina kan belajarlah sampai negara Cina. Itu moto zaman dulu, tapi sekarang terjadi nih. Nyata, karena Pak. semuanya Cina ya kan. Bahwa pada waktu kita langkah ke 1000, yang paling penting adalah langkah pertama. Gitu Git. Oke, thank you ya Pak Simon Oke. sudah menyempatkan waktunya di episode perdana kali ini. Yes. Nah, Sobat Jos, nantikan episode-episode selanjutnya yang gak kalah menarik dan juga inspiratif pastinya. Salam Sobat Jos! Make it happen, never give up, better, better, better.